Tes satu ya. Bapak Ibu, mungkin ruang tengah sini tolong digeser karena Pak Sekda sudah datang. Ya, mungkin agak bergeser ya. Kita berikan ruang untuk Bapak Sekda. Dapat menyesuaikan kembali lagi ya di dalam barisannya. Itu sampai di kopinya tadi yang saya bilang itu untuk golongan 2 contohnya bersih toh. Kalau golongan 3 yang pokoknya menyesuaikan lah. Kalian kan menjadi PNS juga toh, berkorban sedikit lah untuk atribut-atribut ini. Oke, baik. Selanjutnya siapkan pin korpri yang warna kuning, jangan yang warna-warni ada hitam, biru itu tidak boleh. Pakai yang kuning yang jepit itu. Pakai yang itu. Itu apa nama harus ada juga. Ini ya, contoh semua satu model kopri yang dipakai kopri kuning yang warna ini. Jadi tidak ada yang warna-warna lain ya. Oke, baik, terima kasih. Lanjut. Jadi untuk perempuan yang berjilbab, jilbabnya warna hitam. Semuanya warna hitam. Ya, dikasih masuk ya. Di apa? Kasih dalam baju. Dalam baju sinto biar rapi, terus apa nama dengan apa? Korpinya bisa kelihatan. Jadi nanti masukkan di dalam baju. Papa nama Ya, pakai nip kan tidak? papa nama juga harus ada, papa nama. Buat polos saja, biar sama rata. Buatkan papa nama polos saja sudah. Kan selain papa nama ada ini, ada remtek toh, ada ini jadi papa nama yang sudah ada pakai yang ada. Yang sudah ada pakai yang ada. Terus yang belum ada dibuat, karena ada banyak yang belum pakai papan nama. Nanti ingat bahwa pembukaan semua harus pakai papan nama dengan pin korpri. Siap. Untuk pria yang rambut masih besar satu harus sepak kasih 1 senti. Pokoknya potongan rambut harus rapi. Nanti besok hari Selasa pembukaan tuh harus semuanya rapi. 1 senti ya. Contoh mana? Ya itu, pokoknya cepat dulu. Sini Bapak. Cepat saja. Cepat, gerak cepat. Baik, ini contoh apa? Laki-laki potongan rambutnya seperti begini. Jadi besok pembukaan semua wajib rambutnya seperti ini. Laki-laki, kalian sudah lihat tidak contoh rambut yang besok kalian akan potong rambut kalian. Terus kumis, jenggot yang panjang-panjang tuh kasih bersih. Supaya rapi, jangan kayak kamu mau prajabatan, mau pelatihan harus rapi-rapi. Begitu. Kalau ini kayak kambing berarti. Kok bersihkan ini kumisnya lagi. Contohnya rambut tadi cepat lagi. Halus. Baru perempuan kuat. Gambar. Gambar. Tidak boleh gambar. Untuk poin keempat selanjutnya, peserta laksar pria dan wanita tidak diperbolehkan makan pinang dan tidak diperbolehkan membawa rokok, narkoba, minuman keras, dan senjata tajam. Selama mengikuti pelatihan tidak ada yang membawa barang-barang yang tadi saya sebutkan. Paham? Rokok apa lagi? Pinang apa lagi? Rokok. oke, baik, kita masuk dalam poin yang kelima ya. Ini poin kelima, peserta laksar tidak diperbolehkan untuk tidak membawa HP dan kendaraan bermotor atau mobil selama jam kegiatan agar dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Menegaskan di sini karena kami mengambil dari pengalaman yang sudah tahun-tahun yang sudah. Itu kita datang menggunakan kendaraan, kendaraannya hilang. Akhirnya kami yang disalahkan.
Jadi disesuaikan saja semua. Jadi kalau saya nanti yang poin kelima, peserta latsar tidak diperbolehkan untuk tidak membawa HP dan kendaraan bermotor atau mobil selama jam kegiatan agar dapat mencegah hal-hal yang tidak kami inginkan. Yang sakit diwajibkan meminta surat keterangan dari dokter, RSUD atau puskesmas terdekat. Bisa pikir sudah jelas ya? Atau kurang jelas? Ya, nanti yang poin ke-7, bagi peserta latsar yang tidak hadir berturut-turut dalam waktu 3 hari melaksanakan latsar dan tidak dapat memberitahukan kepada tim disiplin, peserta tersebut dinyatakan tidak lulus. Bapak Noran sudah dengar tidak? Bagi peserta latsar yang tidak hadir berturut-turut dalam 3 hari pelaksanaan latsar dan tidak dapat memberitahukan kepada tim. Jadi saya sangat mengharapkan kalau Bapak mereka bisa loh? Baik. Yang ke-9, kepada peserta latsar agar memberikan nomor HP aktif. Terus sekalian Bapak harus titipkan nomor HP di dalam situ. Bisa loh? Karena mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu untuk kami hubungi Bapak, kami tidak repot-repot lagi. Foto di mana? Antar. Di sini, jadi mungkin saya sedikit sampaikan kepada Bapak mereka. Di sini kami mengajarkan supaya Bapak mereka harus punya satu kekompakan. Kita jadi pegawai harus punya kekompakan. Supaya ke depan dalam pekerjaan jangan itu kerja sendiri, ini kerja sendiri. Jadi kira Bapak orang sudah bisa paham. Tadi Bapak mungkin berdiri lagi pikir sesuatu karena saya pikir tadi sudah dijelaskan itu. Latsar calon pegawai negeri sipil. Ya, kita bersyukur karena sudah hampir 5 tahun ya. Adik-adik semua menunggu kegiatan ini karena prajabatan atau latsar itu wajib harus dilakukan bagi calon pegawai negeri sipil. Ya namanya saja calon, ya kan? Calon kan belum menjadi pegawai, ya masih calon. Jadi kapan saja kalian mau dipecat, ya itu kebijakan ada di Pak Bupati. Jadi ini kesempatan yang baik, ya kesempatan baik kalian ikut. Siapa tahu setelah laskar dari sekian banyak ini mungkin ada yang tidak lulus. Padahal sudah bertahun-tahun jadi pegawai ya, jadi calon pegawai. Jadi ikutilah, ya. Itulah semua aturan-aturan yang dilakukan atau ditetapkan oleh, ya bukan oleh kita ya, itu oleh negara. Bukan oleh Bapak Kepala Badan, bukan oleh Bapak Yowe dan Bapak yang dari Jayapura, bukan. Ini oleh negara. Semua sama di seluruh Indonesia, diperlakukan sama aturannya. Ya. Jadi kalian akan dinilai bagaimana kalian memahami tentang teori-teori ASN. Di situ nanti ada aturan tentang ASN, ya kan? Ada bagaimana kita kreatif sebagai ASN, bagaimana kita aktif sebagai ASN. Nanti kamu udah banyak ilmu dapat di situ. Yang kedua, akan dilihat kamu punya kekompakan, ya. Kamu ini kompak atau jalan sendiri-sendiri. Ya. Yang ketiga, kebersamaan kalian ya. Itu akan dilihat di situ. Ya, kalian ini kan semua calon pemimpin juga, ganti saya, ganti Pak Kabang. Itu dari sekarang, dari calon pegawai ini kalian harus ikuti dengan baik. Akan nampak
seorang pemimpin itu pada saat-saat seperti begini. Jabatan tidak perlu kamu cari. Jabatan akan datang sendiri kalau kamu bekerja dengan baik. Pemimpin menilai kamu dengan baik, masyarakat menilai kamu dengan baik, kamu akan jadi pemimpin sendiri. Tuhan akan kasih itu. Penting kita kerja sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jangan minta jabatan. Kalian tidak tahu kerja, tidak tahu masuk kantor, minta jabatan. Malunya itu taruh di mana? Kalian kerja. Nanti pemimpin akan menilai. Masyarakat akan menilai. Mungkin di sekeliling kalian itu saya suruh buat konsep surat, mungkin ada yang tidak tahu juga. Gitu. Jadi saya kasih arahan hari ini, briefing hari ini untuk kamu bisa. Nah, saya lihat ini enak sekali sekarang kelas sekarang ini. Dulu kami tinggal di itu, di sini tidak boleh pulang, hampir 2 bulan, 3 bulan waktu itu. Kami pagi bangun sudah harus merayap di sini, dapat pukul, dapat ini, bentak-bentak. Ya, itu zamannya Soeharto ya, kamu sudah tahu saja tentara kita itu. Tapi sekarang kan tidak seperti begitu. Ya. Ya, tadi selain itu, kalian punya mental itu akan diuji. Akan diuji. Kalau ada yang bentak kalian ya, panitia atau ini, terima saja. Tapi itu pernah ada salah. Kalau tidak mungkin. Begitu. Jadi, selama kamu laskar, ikuti aturan yang ada, materi yang diberikan dipahami dengan baik, ya. Kalau bisa kalian sudah dapat materi, beritahu kepada senior-senior yang ada di kantor. Paling mereka juga mungkin lupa, ya kan? Pak, aturannya seperti begini tidak boleh, kasih tahu. Gitu. Pelaksananya direncanakan tanggal 23 hari Selasa, ya kan? Kalian mau Pak Bupati hadir enggak untuk membuka? Mau toh? Ya. Tapi Pak Bupati dan saya tanggal yang sama itu ada kegiatan yang sangat penting dan bisa ditinggalkan. Makanya tadi kita sepakat kita mundur sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat, itu tanggal berapa dari Jumat? 26 ya? 26. Jadi kalian punya waktu untuk mempersiapkan semua, termasuk baju. Ya, baju jangan yang seperti bunga-bunga ya, ini baju ini, yang begini. Cari. Kalian kan sudah 5 tahun jadi pegawai 80% terus dapat gaji toh? Iya toh? Sudah. Oke sudah, tapi kan ini kan 2018 punya toh? Iya. Ya, jadi pakai baju jangan seragam, jangan pakai yang seperti polos ya, yang rapi, sama baju dan celana hitam, yang jilbab pakai yang hitam. Karena kalian cuma kurang lebih 37 hari ya, 37 hari, 1 bulan lebih sedikit. Nah nanti di kelas cuma 4 hari atau berapa hari begitu. Selanjutnya nanti kalian buat apa ya, semacam makalah atau laporan begitu tentang tugas-tugas yang selama ini kalian lakukan di kantor. Jadi tidak susah.
Lalu yang sakit, jangan pakai alasan-alasan sakit ya, yang betul-betul sakit. Nanti kalau kamu pakai alasan, betul kamu udah bersakit. Benar. Nanti Tuhan kasih kamu betul-betul sakit. Jadi kalau sakit ya betul bilang sakit. Jangan sampai kamu ke dokter, bilang dokter sama ikut jadi Bapak dokter tolong kah bikin surat keterangan kita. Kan ada begitu. Iya toh? Betul nih, saya bilang, kalau kalian buat sakit, kalian akan sakit. Gitu. Jadi kalau yang sakit betul, baru minta dokter. Nanti dokter ini beri keterangan di situ. Berapa kabar, kepegawaian, ini orang ini dia sakit, tidak bisa ikut kegiatan. Nanti dokter kasih tahu begitu. Tapi jangan buat-buat. Gitu. Terus nanti ada surat tugas dari kepala dinas masing-masing ya. Kamu minta, nanti formatnya sudah dikasih nanti. Saya mau tanya, kamu jujur, yang setiap hari masuk kantor, ada tidak di sini? Ada. Saya melihat pengakuan dosa. Baru turun dari kampung. Iya, betul. Sudah turun, terima kasih. Baru dari kampung. Tapi begini, CPNS itu ada tidak pernah masuk kantor loh. Coba angkat tangan, dia pernah masuk kantor. Setiap hari masuk masih dapat tegur. Nanti mau prajabatan baru pura-pura datang pakai pakaian putih, celana hitam. Iya tuh ada tuh. Saya yakin ada di sekian banyak ini pasti ada. Saya mau kasih kalian. Papua ini masih butuh pemimpin. Ke depan masih butuh pemimpin. Terutama orang-orang Papua ini. Saya mau kasih tahu. Yang bisa berubah Papua ini cuma kita orang Papua, tidak ada orang lain. Yang ini teman-teman yang pendatang cuma membantu kita. Coba kamu mulai tunjukkan, kamu punya kepintaran, kamu punya kreativitas. Mulai tunjukkan. Supaya otsus kita itu orang bilang itu berhasil. Begitu. Nah, saya itu pernah bilang di Jayapura sana. Saya suka lihat itu suatu saat ada bintang keuangan ke bintang apa, semua orang Papua. Selama ini tidak ada orang Papua, paling bisa dihitung dengan jari. 1, 2 dari sekian banyak. Nah, orang Papua harus menjadi tantangan untuk kita ke depan. Jadi kamu harus proaktif daripada yang lain-lain. Kamu siap atau tidak? Siap! Ya itu ya. Jadi nanti di prajabatan saya mau lihat. Nanti orang Papua sudah marah-marah. Dan datang terserah mau datang ke tidak ke. Sorry ya, ini supaya kita bina ini, kita punya anak-anak Papua. Kamu ke depan jadi pemimpin di daerah ini. Jadi dari sekarang kamu tanamkan kepemimpinan kalian. Pemimpin itu datang dari keluarga. Kalau kamu sudah nikah, ya, kan kamu punya istri. Yang punya anak ya sudah punya anak. Pemimpin akan nampak di situ. Kamu sebagai bapak keluarga, pemimpin keluarga, kamu baru memimpin mungkin istri sama anak 2 atau anak 1. Di situ akan nampak di situ. Kalau kalian bisa memimpin keluarga itu dengan baik, yang besar itu akan datang sendiri. Tapi kalau kalian tidak bisa memimpin keluarga dengan baik, barang itu akan jauh dari kalian. Sudah jauh, nanti bicara pemimpin yang lain, bicara orang yang lain yang negatif-negatif. Ya. Padahal dia tidak lihat diri dia sendiri. Saya bisa dipimpin atau tidak? Kita bicara orang lain. Ya, sebelum kita bicara orang lain, kita balik lihat kita punya diri sendiri dulu. Baru kita bicara orang lain. Begitu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, jangan kan bicara orang lain. Kan diri saya sendiri tidak bisa dipimpin kok. Apalagi saya memimpin orang lain. Kan begitu. Nah, semua itu akan kamu dapat di sini. Mulai dari ilmu, pengetahuan tentang ASN, ya kan? Tentang kekompakan kalian. Ya, tentang kreativitas kalian,
tentang motivasi kalian dalam kelompok, kebersamaan kalian dalam kelompok akan semua nampak nanti di sini. Jadi tolong diikuti dengan baik. Nanti kita mulai hari Jumat tanggal 26. Nah, nanti panitia akan menyampaikan tata tertib, terus bahan-bahan apa yang perlu dipersiapkan, kan masih ada waktu itu. Nah, tolong dipersiapkan. Itu lalu yang berikut yang membina kita itu bapak-bapak dari provinsi. Tolong mereka juga kita layani dengan baik, ya. Kita layani dengan baik. Jangan mereka pulang dari sini dengan kecewa. Apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka beri tugas, tolong dijalani dengan baik. Supaya bapak-bapak dari provinsi melihat bahwa Nabire itu orang baik-baik, orang hebat, ya, pegawai ASN yang baik, ya, gitu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, kita ada 496 orang, ya. 498 orang. Nanti akan dibagi kelompok-kelompok dan ada 5 tempat, ya, yang nanti dipakai. Nanti ada yang mengkoordinir, ya, nanti panitia akan bagi dan semua akan terkoordinir dengan baik. Oke, ya, begitu yang saya bisa sampaikan. Selamat mengikuti Laksar, ya. Selamat mengikuti dengan baik. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membimbing, melindungi kita sehingga semua yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Salam. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Siang. Masih segar-segar, kok. Kita belum mulai sih, jadi sudah ada yang hal yang perlu kami sampaikan sebagai panitia pelaksana kegiatan pendidikan dasar PPNS 2018 tahun 2022. Di belakang bisa dengar suara? Ya, saya bicara sekali saja, saya tidak mau ulang-ulang lagi. Yang sana bisa dengar, tuh? Ya. Di tata tertib tadi sudah disampaikan, tuh? Bisa dilaksanakan tidak? Bisa? Bisa. Ya, itu pengakuan kalian semua, ya. Jadi yang saya mau tekankan untuk atribut menyangkut baju. Jadi tadi Pak Sekda sudah sampaikan. Saya minta ibu yang ini coba bisa naik ke depan dulu. Yang di belakang, ibu siapa namanya? Siapa? Hamida Urlai. Dari dinas mana? Dari Sekon. Sekon, ya. Ya, jadi model bajunya seperti begini, ya. Tidak ada lagi yang variasi bunga-bunga atau yang garis-garis. Ibu nanti diganti. Ya. Kemudian dipasang lambang Polri-nya.
Ya, papan nama. Ya, saya pikir yang teknis-teknis tadi mereka dari seksi disiplin tadi sudah sampaikan itu. Hanya sebagai contoh saja, tinggal nanti lambang korpinya dipasang papan nama. Dan papan nama ada ID card yang sudah disiapkan. ID card gantung. Kalau bisa bajunya di dalam semua ya. Ya. Biar putihnya gantung juga tetap baju di dalam. Iya, nanti untuk yang sepatu kos kaki tetap dipakai ya. Jadi tadi sudah disepakati kos kakinya warna apa? Putih. Ya, kos kakinya warna putih semua ya. Panjang. Ya. Panjang sebatas mana? Yang di belakang sudah dengar toh? Ya. Karena ini waktunya diunturkan sehingga ada kesempatan untuk bisa dilengkapi atribut-atribut yang kurang. Ya. Silakan kembali. Kemudian yang menyangkut atribut untuk olahraga itu celana training yang warna gelap. Jadi warna hitam, coklat, dan biru doker, ya. Kemudian menyangkut baju, untuk baju olahraganya ini kita sudah ada menghubungi. Jadi nanti bisa diambil di Sablon Bunglon, itu di Jalan Kusuma Bangsa sebelah SMA YPK ya. Ya. Paksakan ini laksar harus jalan. Jadi ya, semestinya Bapak Ibu ini harus. Oke, saya duluan ya. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu harus bersyukur dengan kepemimpinan Pak Bupati, Pak Sekda yang ada dengan dana yang terbatas. Mereka paksakan laksana ini harus jalan. Kalau seandainya laksana ini tidak dilaksanakan tahun ini, saya tidak tahu nasib kalian seperti apa. Karena ini sudah warning terakhir dari Menpan, dari BKN, kita sudah di-warning. Kemudian menyangkut dengan kondisi keuangan yang ada memang tidak bisa jalan. Tapi ya puji Tuhan, mungkin selama ini ya ada sebagian Bapak Ibu yang berdoa. Supaya ini bisa jalannya kan tidak mungkin semua berdoa itu. Iya kan? Sehingga jawaban doa itu bisa dijawab, bisa dikabulkan. Begitu. Kemudian yang berikut itu tadi menyangkut baju olahraga ya. Jadi sepatunya tetap sepatu olahraga juga. Warnanya bebas ya. Penting sepatu olahraga. Kemudian yang berikut itu menyangkut ATK. Itu kan ada flip card ya, flip card itu. Yang pengalas ibu guru mereka lebih tahu lagi, ibu guru Pak Guru. Itu nanti bisa dicari sendiri saja. Ya, yang pengalas itu. Kalau memang di tempat fotokopi itu stoknya terbatas, ya kalian nakalin saja. Kan bisa dipotong. Kemudian
tempat map atau tempat kertas itu yang menggantung plastik, itu ya plastik saja. Dan ada yang gantungan ini dipegang. Ya, kalau yang dari DEA ini memang awalnya kita setelah berkoordinasi dengan, sebelum kita koordinasi dengan BPSDM Provinsi, itu kita sampaikan bahwa bisa bergabung. Tapi setelah dari tim dari BPSDM Provinsi turun, mereka sampaikan bahwa itu menjadi tanggung jawab kabupaten masing-masing. Ini informasi tadi baru kita dikasih informasi seperti begitu. Jadi nanti lebih jelasnya mungkin saya langsung serahkan saja ke Pak Ketua ini. Beliau ini sebagai Ketua penjamin mutu dari BPSDM Provinsi sekaligus sebagai media suara. Jadi karena dia melihat ini pentingnya kegiatan ini sehingga Bapak ini bisa menyempatkan diri waktu bisa hadir di tengah-tengah kita, sekaligus ada beberapa hal yang nanti disampaikan. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire, Bapak Sekda yang baru saja sudah selesai, Bapak Ibu dari Kepala Bidang, Kepala Seksi di lingkungan BKPSD di Kabupaten Nabire, beserta Lansar CPNS Formasi 2018 yang kami banggakan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya. Yang pertama, khusus untuk pegawai dari luar Kabupaten Nabire tidak bisa mengikuti di Nabire. Jadi kalau dari DEA ada tidak bisa karena kita berkaitan nanti dengan nomor registrasi dari LAN untuk sertifikatnya. Jadi tidak bisa karena masing-masing daerah itu melekat dengan daerah itu. Oleh karena itu minta maaf kepada adik-adik yang dari DEA. Ya, harapannya itu harus DEA siap. Tadi Dok Yai sudah hubungi saya tadi juga. Jadi untuk DEA tidak bisa mengikuti di Nabire. Itu sudah ketentuan. Kalau tidak nanti Pak Kepala Badan tidak akan restui Anda ikut di sini. Kepala Badan BPSD Provinsi Papua ya. Ini sudah berlaku secara keseluruhan di tanah Papua. Dan untuk pegawai Kabupaten Nabire, harap ini diikuti dengan baik sampai selesai. Karena Anda punya waktu tinggal beberapa bulan ini ke depan. Ini Anda sudah termasuk program khususnya Lembaga Administrasi Negara. Tadinya itu Anda harus belajar 18 hari. Tapi Anda dikurangi waktunya, hanya 6 hari Anda bisa bertemu secara klasikal pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu waktunya ini dimanfaatkan dengan baik untuk mengikuti Lansar ini. Nanti ada waktu yang saudara belajar di rumah juga. Oleh karena itu, yang harap supaya saudara bisa mengikuti ini dengan baik. Tidak boleh ada yang sakit, jaga kesehatannya. Kecuali ada hal-hal yang lain, nanti tinggal bicara dengan Pak Kaban. Ya, seperti itu. Tadi kita sudah rencanakan oleh Pak Sekda, kemungkinan kita akan buka di tanggal 26 Agustus akhir bulan. Hari ini pembukaan di Asmat. Hari ini. Ya saudara, tanggal kita rencanakan 26. Kabupaten Lanijaya juga lagi siap untuk Lansar seperti ini. Dan beberapa kabupaten yang lain, kurang lebih ada 10 kabupaten yang program khusus seperti ini. Jadi diharapkan supaya saudara dapat mengikuti ini dengan baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
Kalau saudara nanti tulis di biodata, itu namanya sesuai dengan ijazah. Jangan nama tidak sama dengan ijazah. Itu nanti persulit pada saat kita menyerahkan sertifikat. Karena kalau sertifikatnya tidak sama dengan nama ijazah, dengan namamu di ijazah, itu akan menghambat semua teman. Karena permintaan nomor dari lembaga survei negara itu satu kali diminta itu harus sama semua. Jadi nomornya akan turun serentak. Nomor di sertifikat saudara. Oleh karena itu, namanya itu tidak boleh salah. Atau tertukar dengan teman. Yang berikut, ya pokoknya identitas diri saudara, tempat tanggal lahir, tempat tanggalnya itu semua segala sesuatu itu tidak boleh salah. Yang berikut nanti di saudara buat rancangan aktualisasi, saudara akan menulis tulisan tentang tugas fungsi saudara di tempat kerja saudara. Judulnya itu harus sama dengan judul yang waktu saudara rancang. Tidak boleh ada perubahan pada saat laporan akhirnya. Kalau dia berubah, itu juga akan mempengaruhi semua teman dalam pemberian sertifikat. Karena kami di DPSD Provinsi Papua itu menyerahkan sertifikat, begitu selesai pendidikan, Anda langsung menerima sertifikat lasar prajabatan ini, lasar CPNS ini. Jadi nama, judul di rancangan aktualisasi atau laporan aktualisasi itu harus sama. Jangan di rancangannya beda, di laporan hasil akhirnya berbeda. Karena itu akan mempengaruhi semua teman. Paham? Paham. Baik. Yang berikut, ingat, Anda semua ini satu tim. 498 orang itu satu tim. Ada yang pintar ketik, ada yang tidak pintar ketik. Maksudnya ketik laporan tadi itu. Ya, harus saling membantu. Yang pintar ketik, bantu yang tidak pintar ketik. Maksud pintar ketik tahu toh? Tahu. Maksudnya bantu ketik di komputer itu. Tugasnya itu dibantu teman yang tidak bisa. Jangan kerja diri sendiri lalu temannya dilupakan. Saling membantu. Siap? Siap. Yang pintar ketik di laptop siapa? Angkat tangan. Banyak ya? Iya, nanti pada saat penulisan aktualisasi, rancangan aktualisasi itu ada yang bimbing saudara. Di situ teman-teman dari media suara dari DPSD Provinsi Papua nanti mengarahkan. Mungkin ada beberapa orang akan ke sini, 4 orang. Nanti dibantu teman-teman coach dari mentor dari sini yang juga merangkap coach untuk membantu saudara dalam bimbingan saudara atau penulisan saudara. Jadi saling membantu itu teman-teman yang tidak bisa ketik ya. Kadang-kadang teman yang tidak bisa ketik ini lari cari di rental. Cari di rental juga tertahu ketik lagi rental bikin risiko sendiri ya. Kalau bisa, mungkin dari setiap angkatan itu ada 40 orang, dibagi lagi mungkin per kelompok itu, mungkin setiap kelompok ada mungkin sekitar 25 orang. Karena aturannya itu harus 10 orang per kelompok, per booth. Tapi karena kita banyak, mungkin nanti kita dijaki, sehingga mungkin satu kelompok itu mungkin ada 25 atau 30. Ya, kita sesuaikan. Jadi seperti itu. Ini satu tim, tadi saya sudah katakan, jaga perilaku. Perilaku selama saudara mengikuti pendidikan Lansar ini dijaga. Jangan saudara buat kasus, buat masalah. Ya, karena ini sekali saja dilaksanakan ini. Kalau saudara ikut di tempat lain, bayarnya mahal. Karena harus kontribusi biaya.
paling tinggi 35 juta per orang. Kalau bisa bayar sendiri tidak apa-apa, santai saja, nanti ikut tempat lain lagi. Tapi tempat lain kalau dia mau terima, kalau tidak ya tidak bisa. Kemarin memang ada satu di Merauke, itu karena dia memang berhalangan tetap guru SMA, karena guru itu di provinsi, jadi memang ada alasan dasarnya, jadi kita bisa jangkit dia, izinkan dia untuk tidak ikut. Sekarang dia mengikuti di provinsi sudah laksanakan, dia mengikuti di Merauke yang lagi jalan sekarang, laksarnya Kabupaten Merauke. Jadi seperti itu, tolong jaga perilaku, karena perilaku ini akan dinilai oleh tim di BKPSDM di sini. Jadi kau gaya tiap hari, kau gaya-gaya yang kau ini tiap hari itu dijaga. Dilarang makan pinang, dilarang isap rokok, kau tak napas sedikit. Dilarang main handphone, ya. Jadi semua itu dijaga. Karena pertemuan kita tatap muka klasikal itu cuma 6 kali saja. Kalau kelas rutin biasa itu 18 hari. Tapi karena Anda diberikan khusus, ada 10 kabupaten diberikan kekhususan, termasuk Kabupaten Nabire, jadi cuma 6 kali tatap muka. Jadi seperti itu. Paham? Paham. Baik. Jadi nanti modulnya dibagikan oleh BPSDM di sini kepada kepegawaian dan BPSDM ini. Di Nabire ini akan bagi saudara modulnya. Modulnya itu ada 13. Ada 13 buku atau 13 materi berakhlak. 13 materi berakhlak. Berakhlak itu berpelayanan, beretika, macam-macam itu, sampai ada berakhlak itu. Ada 13 materi. Itu kurang lebih setelah pembukaan Bapak Ibu kembali ke rumah. Kembali ke rumah, nanti belajar sendiri, mandiri. Jadi bukunya yang 13 itu belajar sendiri, belajar mandiri. Setelah belajar mandiri kurang lebih 10 hari, 9 hari, Bapak Ibu nanti masuk lagi, nanti ada jadwalnya. Masuk lagi pertemuan tatap muka dengan Widya Suara selama 4 hari. Ditambah 2 hari itu Bapak Ibu nanti untuk seminar rancangan aktualisasi dan seminar hasil itu, hasil rancangannya itu. Jadi seperti itu. Dan ini Bapak Adam Nanda, ini Bapak Pigome, ini Bapak yang luar biasa. Dia tinggal hari kejar saya terus. Selamat sore. Ya baik, terima kasih Pak Yowe dari provinsi. Saya pikir apa yang sudah disampaikan jelas semua ya. Jadi sehubungan dengan jadwal ini nanti kita akan koordinasi dengan provinsi untuk jadwal kegiatan laksarnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu menyangkut materi tadi. Ini kan sekarang zamannya teknologi. Jadi teknologi ini harus kita gunakan. Siapa yang tidak punya HP Android? Yang tidak punya HP Android, angkat tangan. Yang tidak punya? Iya, jadi perhatian untuk yang tidak punya, suka tidak suka, ada uang tidak ada uang, harus punya. Dengan pimpinan OPD masing-masing. Ya, tidak apa-apa. Jangan hanya keterangan dinas saja, tapi harus ada berapa dinas juga. Jadi
sehubungan dengan